Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang membahas tentang materi perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa tengah. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sari. Yang kedua, Muhammad Ridho Al-Syahwali. Yang ketiga, Muhammad Perdana Putra. Yang keempat, Farah Fadila. Dan yang kelima, Khairunisa Ringganis. Pertama, apa sih masa dewasa tengah itu? Menurut Harlock 1980, pada umumnya dewasa tengah atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Menurut Erikson dalam Santrok 2002, usia madya merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnansi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Erikson juga berpendapat pada masa usia madya orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka berhenti tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Selanjutnya, materi kedua, perubahan fisik pada dewasa tengah. Perubahan fisik. Perubahan pada mata. Mata berubah menjadi kabur dan kurang terang dibandingkan ketika masih muda, dan cenderung mengeluarkan kotoran mata yang menumpuk di sudut mata. Kemudian berkurangnya rambut dan beruban. Rambut pada pria dan wanita mulai memutih menjelang usia 50 tahun. Pada pria, rambut akan menipis dan terjadi kebotakan. Rambut di bagian hidung, telinga, dan bulu mata menjadi lebih kaku. Kemudian, berat badan bertambah. Selama usia madya ini, lemak menjadi menggumpal pada perut dan paha. Lanjut pada perubahan fisik, yaitu perubahan pada gigi. Gigi menjadi lebih kuning dan harus lebih sering diganti, sebagian atau seluruhnya dengan gigi palsu. Lanjut pada perubahan warna kulit, yaitu kulit pada wajah, leher, lengan, dan tangan menjadi lebih kering dan keriput. Kulit di bagian bawah mata mengembung seperti kantong, dan lingkaran hitam di bagian ini lebih permanen dan jelas. Warna merah kebiruan sering muncul di sekitar lutut dan di tengah tengkuk. Lanjut pada masalah persendian. Beberapa orang berusia madya mempunyai masalah pada persendian, seperti tungkai dan lengan, yang membuat mereka sulit berjalan dan memegang benda yang jarang sekali ditemukan pada orang-orang muda. Dan yang terakhir yaitu perubahan otot. Beberapa orang berusia madya mempunyai masalah pada persendian, tungkai dan lengan, yang membuat mereka sulit berjalan dan memegang benda yang jarang sekali ditemukan pada orang-orang muda. Selanjutnya, materi ketiga, perubahan kognitif pada masa dewasa tengah. Secara kognitif, orang-orang parubaya sedang dalam kondisi puncaknya. Riset menyimpulkan, tidak adanya pola umum perubahan yang berkaitan dengan usia bagi semua kemampuan intelektual. Walaupun penurunan konsisten kemampuan perseptual telah dimulai pada usia 25 tahun dan kemampuan numerik mulai menurun pada usia 40 tahun. Performa puncak dari 4 dalam 6 keterampilan, yaitu penalaran induktif, orientasi spesial, kosakata, dan memori verbal terjadi pada sekitar pertengahan masa parubaya. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang peran keahlian. Maksudnya adalah kemajuan dalam kepakaran terus berlanjut sepanjang masa dewasa pertengahan dan relatif terpisah dari kecerdasan umum, serta berbagai penurunan dalam perlengkapan pemrosesan informasi di dalam otak. Dengan kata lain, encapsulation akan menangkap kemampuan yang cair untuk memecahkan masalah tingkat lanjut. Karena itu, walaupun orang-orang parubaya mungkin memproses waktu lebih lama dalam memproses informasi baru, akan tetapi mereka lebih percaya diri dalam memecahkan masalah tersebut dalam bidangnya dengan penilaian yang dikembangkan dari pengalamannya itu sendiri. Selanjutnya adalah pemikiran integratif. Maksudnya adalah orang dewasa yang sudah matang
mengintegrasikan logika dengan intuisi dan emosi. Mereka mengintegrasikan fakta dan ide yang saling bertentangan, dan mereka mengintegrasikan informasi baru dengan apa yang telah mereka ketahui. Mereka juga menginterpretasikan apa yang mereka lihat, mereka baca, atau dari segi maknanya itu sendiri. Alih-alih menerima sesuatu berdasarkan nilai lahiriahnya, mereka menyaringnya melalui pengalaman hidup dan pengalaman-pengalaman atau pelajaran sebelumnya. Selanjutnya, pemecahan masalah praktis. Dalam memecahkan masalah, orang dewasa, parubaya, dan yang lebih tua cenderung lebih baik dibandingkan yang lebih muda. Hal tersebut disebabkan mereka memiliki daftar strategi yang lebih luas dan bervariasi untuk berbagai situasi yang berbeda. Salah satu hal yang tampak jelas pada orang-orang parubaya cenderung menjadi pemecah masalah praktis yang efektif. Selanjutnya adalah kreativitas. Kreativitas pada diri orang dewasa dilihat dari apa dan seberapa banyak pikiran kreatif yang dapat dihasilkan. Kreativitas tersebut muncul dari interaksi dinamis antara para pencipta, aturan, dan teknik domain tersebut. Bakat khusus lebih banyak didapat dari belajar ketimbang keturunan, karena bakat merupakan pelatihan dan praktik sistematis. Kreativitas juga berkembang sepanjang hidup dalam konteks sosial. Agaknya hal tersebut datang dan ragam pengalaman yang melemahkan pembatas konvensional dari pengalaman menantang, yang menguatkan kemampuan untuk tekun dan mengatasi hambatan.